Hari ini saya akan lanjutkan adab yang terkait dengan al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Ta'ala. Ya, yang hari ini insyaallah saya akan lanjutkan ke nomor 22. Ya, nomor 22, adab yang terkait dengan persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengkhianati saudaranya. Ya. Penulis kitab ini menyebutkan, jangan engkau mengkhianati saudaramu selamanya. Maksudnya saudara kita sesama muslim. Ya, lebih intim lagi adalah saudara kita sesama mukmin. Jangan engkau mengkhianati saudaramu selamanya, baik dengan mengambil hartanya tanpa hak, melanggar kehormatannya, maupun menyebarkan rahasianya. Ya. Semua itu merupakan bentuk pengkhianatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 58, Innallaha la yuhibbul khainin. Ya. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Ya. Nah, ini disebutkan oleh penulis salah satu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58 yang menjadi penguat dilarangnya berkhianat atau mengkhianati saudara sesama muslim. Adapun dalil wajibnya menjaga rahasia seorang muslim dan tidak menyebarkannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajul bil hadis tsumma iltafata fahiya amanatun." Ya, jika seorang membicarakan sesuatu lalu ia menoleh ke arah lain, maka pembicaraan itu adalah amanah. Masya Allah, bayang. Jadi apabila ada seseorang atau saudara kita membicarakan sesuatu kepada kita, ya, tsummal tafata, kemudian di saat dia berbicara itu dia menoleh ke arah lain gitu, ya, maka kata Rasulullah SAW itu adalah amanah. Artinya apa? Kita tidak boleh membicarakan kepada yang lain. Kenapa kira-kira? Kenapa ketika seseorang berbicara dengan kita dan di saat itu dia menoleh ke yang lain itu menjadi amanah? Kenapa? Ya, disebutkan di sini makna ya iltafata adalah menoleh ke arah lain. Dikatakan menoleh karena dia takut pembicaraannya itu didengar oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya mengkhususkanmu ya dengan rahasia itu, dan itu berarti menyebarkannya merupakan sebuah pengkhianatan. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan ya summa iltafata, ketika dia berbicara dengan kita dia menoleh, kenapa? Nah, itu isyarat sebenarnya. Berarti apa? Berarti ketika dia berbicara dengan kita dia takut pembicaraan itu terdengar yang lain gitu. Ya, menoleh itu maksudnya apa? Was-was. Kan ada kan? Kadang-kadang kita ketika berbicara dengan rekan kita, kadang kita menoleh gitu. Nah, ada nggak yang dengar? Kira-kira begitu. Nah, pembicaraan itu kalau kita tahu di saat dia berbicara dengan kita ada penolehan itu, berarti itu rahasia dan kita harus menjaganya. Ya, tidak boleh apa? Membicarakan kepada yang lain. Membicarakan kepada yang lain berarti apa? Kita telah mengkhianatinya. Masya Allah. Ya, kalau sempat apa yang dibicarakan oleh saudara kita ketahuan sama yang lain, berarti apa? Siapa yang berkhianat, Pak? Nah, yang berkhianat adalah lawan bicara saudara kita. Nah, yang ke-23, Bapak Ibu dirahmati Allah, adab persaudaraan ya di jalan Allah itu menghormati saudaranya karena Allah. Jangan engkau menghina, ya, jangan engkau menghina, merendahkan atau menjelek-jelekkan saudaramu, apapun bentuk, ya, apapun bentuknya. Karena hal itu akan menimbulkan kebencian. Hal ini berdasarkan hadis ya dalam adab ya ke-20 yang lalu ya. Jadi di dalam adab yang ke-20 lalu ya disebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi apa?
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muslim akhul muslim. Ya, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Apa kata Rasulullah? La yakhunuhu, janganlah mengkhianatinya. Wala yakdzibuhu, janganlah ya berdusta kepadanya. Wala yakhdhuluhu, janganlah menelantarkannya. Kullu muslim ala muslim haram, ya setiap muslim atas muslim yang lain haram. Irduhu, ya kehormatannya. Maluhu, hartanya. Damuhu, darahnya. At-taqwa hahuna, takwa kata Rasulullah SAW di sini. Wa asyara ila qalbihi, dan kemudian Rasulullah menunjukkan ke dadanya. Artinya apa? Takwa di sini. Bihasbi ri'im muslim, bihasbi ri'im minan syarri ayyahqira akhahul muslim. Ya, kata Rasulullah SAW, cukuplah seseorang dikatakan buruk jika ia merendahkan saudaranya. Maka adab yang ke-23 ini apa? Menghormati saudaranya karena Allah. Nah, dalilnya itu dalil yang ada di adab yang ke-20 tadi. Artinya apa? Kita tidak boleh menghina, merendahkan atau menjelek-jelekkan saudara kita. Ya, apapun bentuknya. Kalau hal itu akan menimbulkan kebencian, ya, hal ini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Engkau wajib menampakkan rasa hormat serta memuliakannya. Hendaknya engkau mendengarkan pendapatnya, tidak menganggapnya remeh, apalagi di hadapan orang banyak. Ya, nah, ini adab kita kepada sesama muslim, ya, khususnya lebih khusus lagi kepada sesama mukmin. Nah, yang ke-24 Bapak Ibu dirahmati Allah, mendoakan saudaranya karena Allah. Jadi sesama muslim, ya, kita harus saling mendoakan. Apalagi kalau saudara yang lebih dekat lagi, ya, karena saudara muslim itu kalau boleh kita katakan kan umum, ada yang lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi saudara apa, Pak? Nah, saudara yang ada ikatan nasab gitu. Ya, seperti apa? Kerabat. Ya, seperti kemarin kita lebaran, kalau di tempat saya di Aceh itu saling kunjungi biasanya. Nggak tahu kalau di Bekasi saling kunjungi nggak, Pak? Sama, Pak, ya? Datang ke rumah kakak yang tertua, kalau nggak punya ibu bapak lagi gitu. Kalau punya ibu bapak biasanya ngumpul di rumah ibu bapak gitu ya. Kita datang. Nah, adab yang selanjutnya apa? Saling mendoakan. Hendaknya engkau mendoakan saudaranya saat ia tidak berada di sisimu. Nah, ini yang terbaik, Pak. Ya, jangan seperti pada umumnya. Kalau umumnya kan orang nanti doain saya ya gitu. Apalagi orang melakukan ibadah umroh misalnya atau ibadah haji. Ya, sampai kita tulis gitu. Nih doanya nih nanti tolong dibacain ya gitu ya. Boleh enggak? Boleh. Tapi ada yang lebih dahsyat, Pak. Ya, mendoakan saudaranya saat ia tidak berada di sisimu. Ya, yakni ketika engkau berdoa untuk dirimu, ya, engkau kemudian mendoakannya tanpa dia minta. Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin." Masya Allah. Ya, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya saat ia tidak berada di sisinya. Ya, seorang muslim mendoakan saudaranya saat saudaranya itu tidak ada di sisinya. Bi dhahril ghaib kata Rasulullah. Itu dhahril ghaib artinya enggak ada di sisinya. Artinya saudaranya di tempat lain. Melainkan malaikat kata Rasulullah akan berkata, dan bagimu semisal dengan itu. Masya Allah, Pak. Ini jarang, Pak, ya, sekarang ya. Jarang, Pak, ya. Ya, mendoakan saudara kita gitu. Kakak tertua kita misalnya. Ya. Adik yang kecil gitu ya. Tapi bukan itu saja, kalau itu saudara kerabat, Pak, ya. Ada juga saudara sesama muslim. Kita doain dia, ya Allah, kok saya lihat saudara saya ini makin lama makin error nih gitu. Makin lama kok makin jarang ke masjid gitu. Bapak doain gitu. Ya Allah, kenapa si fulan? Saya tahu dia sehat gitu. Ya Allah, berikan taufik kepadanya kembali agar sholat kembali ke masjid berjamaah. Nah, pernah nggak begitu, Pak? Nah, kata malaikat apa kalau begitu? Kata malaikat, walaka bimislin.
Artinya apa? Apa yang kita doakan untuk saudara kita di saat saudara kita enggak tahu itu, kata malaikat, engkau apa yang engkau minta kepada saudaramu, maka semoga Allah memberikan juga kepadamu. Masya Allah, Pak. Jadi kita mendoakan orang, saudara kita, malaikat kemudian mendoakan kita seperti kita mendoakan saudara kita. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya banyak duitnya gitu. Padahal tetangga kita nggak pernah minta kan, didoain biar banyak duit. Kata malaikat apa? Walaka bimislin gitu. Masya Allah, semoga ente juga banyak duit gitu. Nah ini bagian dari wasilah, Pak. Bagian dari wasilah. Walaupun wasilah yang sering kita dengar kan boleh 3 kan, ya, wasilah dengan amal soleh gitu ya. Nah ini termasuk juga amal soleh nih, mendoakan orang kan amal soleh kan. Ya ini rezekinya kok minta langsung sendiri, ya Allah tambah rezeki nggak nambah gitu ya. Nah cari wasilah, Pak, cari wasilah. Ya Allah mudah-mudahan Ustaz Rahmat jadi banyak rezekinya misalnya. Tapi Ustaz Rahmat nggak minta gitu, nggak minta doain gitu ya. Maka kata malaikat apa, Pak? Walaka bimislin. Begitu juga kepadamu, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan, Pak, ya, kita termasuk orang yang mendoakan saudara kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, doaul akhi li akhihi bi dhahril ghaib la yurad. Masya Allah. Doaul akhi li akhihi. Doa seorang, ya, doa seseorang bagi saudaranya yang tiada, artinya tidak ada di sisinya, tidak akan tertolak. Masya Allah. Ya. Jadi artinya apa? Doa seseorang kepada saudaranya, doa yang ya diijabah oleh Allah, tidak akan tertolak, kata Rasulullah. La yurad itu tidak tertolak. Ya. Ini kadang-kadang jarang, Pak, ya. Mudah-mudahan ini jadi peringatan hari ini, Pak, ya. Kadang-kadang agak berat juga doain saudara, Pak, ya. Apalagi yang kita benci gitu, Pak, ya. Benar nggak, Pak? Mudah-mudahan ini jadi peringatan untuk yang menyampaikan dan juga untuk yang hadir pada hari ini, Pak, ya. Ya, saudara kita baik yang kerabat maupun yang bukan kerabat. Ya Allah, aku lihat betapa kerasnya hati saudaraku. Ya Allah, lembutkan hati dia, ya Allah. Kata malaikat, walaka bimislin. Masya Allah. Taib. Ini merupakan tanda ketulusan cinta dan persaudaraan yang sangat agung, sebab tidak ada lagi tempat untuk ria, basa-basi dan mencari muka dalam hal ini. Karena biasanya ya kalau doanya pas diminta berarti kan nyari muka, Pak, ya. Apalagi ustadz gitu kan, ada pejabat didoain tulus banget gitu. Semoga pejabat yang hadir, semoga dia, Masya Allah. Pejabat itu kemudian apa, Pak? Merasa apa? Merasa tersanjung gitu kan. Akhirnya apa? Besoknya diundang lagi misalnya gitu. Nah ini berarti ada unsur lain. Coba doain ketika apa? Ketika orang yang didoakan itu nggak ada, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal rahasia kita, Pak, ya. Doainlah saudara-saudara kita, ya, khususnya ya sama muslim, ya khususnya lagi kerabat kita, sehingga apa yang kita doakan diaminkan oleh malaikat dan juga apa? Malaikat kemudian mendoakan kita. Nah, yang ke-25 apa, Pak? Tidak memboikot saudara atau sahabatnya. Janganlah engkau memboikotnya tanpa sebab yang syar'i, ya. Janganlah engkau memboikotnya apa, Pak? Tanpa sebab yang syar'i. Karena hal itu tidaklah halal, ya. Berarti apa? Ada yang syar'i dong kalau begitu. Ya. Nah, kita lihat, Pak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim ayyahjur, ya. La yahillu li muslim ayyahjur akhahu fawqa thalathi layalin. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, jika keduanya berjumpa, ya fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Jika keduanya berjumpa, maka yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, kata Rasulullah. Dan yang paling baik di antara keduanya
adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Masya Allah. Jadi tidak boleh memboikot saudara tanpa apa Pak? Tanpa sebab syar'i. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, jika keduanya berjumpa, yang satu berpaling dan yang satu lagi juga berpaling. Nah ini biasanya kalau lagi ada masalah Pak ya, di komplek gitu kan. Jadi ada masalah saling jalan gitu kan, yang satu dari sana, yang satu dari sini, ngucapin salam apa enggak Pak? Nah, gini gitu ya, satu ke sini gitu. Nah ini realita Pak, realita dan telah disebutkan oleh Rasulullah. Dan yang terbaik dari keduanya yang mana Pak? Yang memulai salam, Assalamualaikum. Masya Allah, itu yang terbaik ya. Keharaman perbuatan ini akan bertambah seiring dengan bertambah lamanya pemboikotan. Jadi semakin lama pemboikotan berarti semakin lama apa? Kita melakukan perbuatan haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Masya Allah, ini berat ini Pak. Barang siapa memboikot saudaranya selama 1 tahun, maka sama saja dia telah menumpahkan darahnya. Masya Allah. Barang siapa yang memboikot saudaranya 1 tahun Pak, berarti sama saja dia telah menumpahkan darahnya. Berarti cepat-cepat Pak. Kalau yang sudah setahun belum ya mengucapkan salam kepadanya, berarti apa? Segera setelah ini kita ke rumahnya, atau kalau ketemu mengucapkan Assalamualaikum. Bayang. Jika pemboikotan itu dilakukan karena maksiat yang dia kerjakan, nah ini pengecualian Pak ya. Nah ini perlu didengar dengan baik juga. Jika pemboikotan itu dilakukan karena maksiat yang dia kerjakan atau bid'ah yang ia yakini, dan diharapkan dengan itu ia merasa tertekan hingga akhirnya meninggalkan maksiat dan bid'ahnya, maka hal itu baik ya. Sedangkan jika tidak demikian, maka hal itu terlarang. Jadi ada sebab-sebab yang boleh gitu Pak ya. Kalau pelaku bid'ah gitu ya, sudah diingatkan tapi kok apa Pak, makin menjadi-jadi gitu ya. Nah ini boleh apa? Boleh kita boikot dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya, ia meninggalkan maksiat dan bid'ah tersebut ya. Itu tujuannya Pak ya. Begitu juga boleh memboikotnya jika ia meninggalkan keimanan, nauzubillah, murtad dia. Itu boleh diboikot. Namun sebelum itu selayaknya kita memberikan nasihat kepadanya, mendekatinya dan terus berusaha untuk mengembalikannya kepada kebenaran. Jadi jangan diboikot tapi tidak pernah apa Pak? Tidak pernah dinasehati gitu. Artinya langkah-langkah dilakukan gitu. Ya, langkah-langkah terus dilakukan, baik dengan apa namanya? Dengan diplomasi atau apalah, atau secara langsung gitu kan. Tapi setelah diberikan peringatan, bukan justru mendengar dan menjadi apa? Menjadi peringatan untuknya, maka di saat itu ketika kita memboikotnya dengan tujuan apa? Dia nanti meninggalkan ya kebatilan tersebut atau bid'ah tersebut, maka itu tidak termasuk yang diharamkan. Paham Pak ya? Ya, ini harus dipahami dengan baik. Ya bahkan memang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kan? Ya, ketika kisah siapa namanya itu? Ka'ab bin Malik gitu kan, dan tiga sahabatnya. Artinya Ka'ab bin Malik dan 2 rekannya satu lagi diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara apa? Gara-gara saat itu tidak ikut ya, tidak bergegas ketika diumumkan berangkat berperang di jalan Allah, dia tidak bergegas. Akhirnya apa? Akhirnya tertinggal. Dan kemudian apa? Pulang Rasulullah dari perang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Memboikot, sampai kemudian apa? Allah terima taubat, sampai kemudian Allah terima taubatnya ya Ka'ab bin Malik dan 2 rekannya itu. Ya, artinya ada syariat boikot itu ada gitu ya. Artinya apa?
Artinya kalau kita lakukan dengan apa namanya, dengan ketentuan yang sudah ada di dalam syariat, maka kita tidak termasuk orang yang melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau sebab-sebabnya bukan yang dibolehkan syariat, cuma gara-gara apa Pak misalnya? Gara-gara apa biasanya kalau di masyarakat? Kita kemudian jadi nggak tegur sapa, apa Pak? Gara-gara hal yang kecil saja. Mungkin parkir di depan rumah kita gitu, ya. Kita tegur, besok parkir lagi di depan rumah kita. Ini kan bukan apa Pak? Bukan sesuatu yang bisa membuat kita memboikot dia sampai 1 tahun gitu, sampai enggak tegur-tegur gitu kan. Ya, ada yang apa Pak? Yang memang di dalam syariat itu dianggap sebagai sebab syar'i namanya. Sebab syar'i itu diantaranya apa tadi? Diantaranya adalah orang-orang yang melakukan maksiat dan kemudian apa? Ya kalau di dalam masalah agama berbuat bid'ah namanya. Ya. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ke-26 adab persaudaraan adalah tolong menolong dengan saudaranya dalam kebaikan. Hendaknya seorang muslim menolong saudaranya melakukan kebajikan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini di dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Janganlah meninggalkannya jika ia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Akan tetapi luruskanlah ia, dorong dan berilah motivasi supaya ia mau bertobat. Hendaknya pula selalu membimbingnya, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika kalian menyaksikan saudara kalian tergelincir, maka luruskan dan bimbinglah dia. Berdoalah semoga Allah menerima taubatnya, dan janganlah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab menasihati kita, kalau kita melihat saudara kita terjerumus ya atau tergelincir di dalam kemaksiatan, maka perintahnya apa? Perintahnya menolongnya. Artinya apa? Kita nasihati dia, berdoa agar dia mudah meninggalkan maksiat. Ya, ini pesan Umar bin Khattab. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita kemudian apa? Membiarkan setan kemudian menang. Ya, karena kalau kita biarkan berarti apa? Nanti dia menjadi temannya syaitan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai sakratul maut pun ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menolong saudara. Di antara sebab kita diperintahkan menalkinkan saudara kita di saat sakratul maut itu adalah biar tidak menang syaitan, Pak. Karena syaitan di saat itu juga sedang melakukan dakwahnya. Maka kita diperintahkan untuk nalkinin gitu. Artinya membantu gitu, membantu. Ya. Jadi menalkinin saudara berarti membantu saudara. Katakan la ilaha illallah. Maka kalau dia mampu mengatakan itu, berarti kan syaitan gak berhasil membuat dia menjadi su'ul khotimah gitu. Karena di saat itu syaitan pun apa Pak? Syaitan pun sedang berlomba-lomba untuk membuat ya seorang Bani Adam itu menjadi tersesat. Adapun meninggalkan saudaranya yang terjatuh dalam maksiat dan tidak menolongnya kepada kebaikan, hal itu merupakan salah satu sebab ia tersesat dan tersia-siakan sama sekali. Jadi kalau kita tidak menasihati saudara kita, berarti dia akan menjadi orang-orang yang tersesat ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya memang kita sudah berusaha sekuat tenaga kita, tapi justru kemudian apa? Menjadi bumerang untuk kita, maka di saat itu berlaku adab yang sebelumnya, yaitu adab yang ke berapa tadi? 25 ya, memboikot dengan ada sebab syar'i tadi ya. Artinya sudah dinasehati, sudah ditolong, tapi kemudian tidak juga ya, bahkan bisa mempengaruhi iman kita, bisa mempengaruhi ibadah anak-anak kita. Maka di saat itu apa? Di saat itu boleh nggak? Atau kita tetap demi membantu saudara, akhirnya apa? Kita kemudian terjerumus dan kemudian kita pula jadi ikut syaitan. Ya. Maka di saat itu
bolehlah kita kemudian apa? Menjadi orang yang memboikotnya dengan apa? Dengan alasan syar'i tadi, yaitu agar kita selamat dan juga orang yang kita boikot itu mendapatkan pelajaran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ke-27 apa? Berusaha memberikan manfaat kepada saudaranya. Hendaknya sebisa mungkin seorang muslim memberikan manfaat kepada saudaranya, baik dalam urusan agama maupun dunia. Dan ini merupakan haknya atasmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu." Ya. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, hendaklah ia melakukannya. Ya. Ini meliputi segala bentuk manfaat yang bersifat diniyah, ya, yang bersifat atau yang berhubungan dengan agama, ataupun duniawiyah yang tidak berhubungan dengan agama, berhubungan dengan dunia. Namun bila manfaat itu termasuk dalam bab menolong atas perkara yang haram, maka hal itu tidak diperbolehkan. Nah, ini paham Pak ya? Jadi memberikan manfaat itu ada catatannya. Selama apa? Tidak terkait dengan yang diharamkan oleh Allah. Membantu harus, tapi ketika tidak terkait dengan yang diharamkan oleh Allah. Kalau sekarang gimana Pak? Dengan alasan persaudaraan sesama muslim, udahlah yang haram juga dibantu. Nah, ini musibah Pak. Ya. Jadi nggak ada alasan persaudaraan sesama muslim boleh membantu yang haram, itu nggak ada dalam syariat kita. Tapi sekarang memang berlaku. Atas dasar persaudaraan misalnya, kecurangan dibiarkan. Gitu kan? Curangan haram nggak? Haram. Atas dasar persaudaraan, kejujuran ditinggalkan. Atas dasar persaudaraan. Kan sering begitu kan sekarang kan? Udahlah nggak apa-apa lah, yang penting kita damai saja. Yang penting persaudaraan kita tidak apa Pak? Tidak terganggu gitu kan? Nggak apa-apa. Mau curang, mau apa lagi Pak? Mau ada kebatilan, yang penting persaudaraan kita. Nah, ini tidak benar Pak, tidak benar. Dan kalau begitu caranya, maka kebatilan itu akan terus ada, Dan syariat kita tidak membenarkan itu. Ya makanya disebutkan di sini Pak ya. Ini meliputi segala bentuk manfaat yang bersifat diniyah maupun duniawiyah. Namun bila manfaat itu termasuk dalam bab menolong atas perkara yang haram, maka hal itu tidak dibolehkan. Pak. Jadi nggak ada istilah apa demi persaudaraan yang haram kita jalankan. Nggak ada itu. Pak. Ya. Berarti apa? Nanti sama-sama masuk neraka. Nauzubillah. Persaudaraan kita tetap jaga, tapi tidak untuk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak. Ya. Taib. Yang ke-28 apa? Menjaga kelestarian ukhuwah. Maknanya adalah melestarikan persaudaraan dengannya, menjaga dan merawatnya dengan cara meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Sebab maksiat dapat memisahkan antara dua orang mukmin yang bersaudara dan saling mencintai. Hal ini dikarenakan buruknya maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadda itsnan fillah, fayufarriqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah lalu keduanya terpisah, melainkan karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Masya Allah. Jadi ada dua muslim saling mencintai gitu. Kemudian apa? Jadi terpisah gitu. Sebabnya apa? Salah satunya melakukan kemaksiatan. Mesti Pak, mesti berpisah. Kalau ada dua muslim saling mencintai, kemudian yang satu bermaksiat, tapi kemudian tetap bersama, berarti ada yang salah enggak? Ada yang salah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kalau ada dua orang yang saling mencintai dan satu kemudian bermaksiat, pasti apa, Pak? Pasti berpisah. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ya sama kayak sekarang lah, Pak ya. Ya, kan sekarang terlihat jelas kan dalam pengadilankah itu misalnya gitu kan. Ada pro, ada kontra. Walaupun terlihat bersama, mereka itu pasti gini, Pak, pasti bukan begini ya, gimana? Gini, pasti gini. Pasti itu. Walaupun dalam satu institusi, pasti itu. Ya. Artinya apa? Itu yang sesuai dengan fitrah. Tapi kalau misalnya mereka yang satu bermaksiat, yang satu taat, bisa begini, Pak. Nah, itu berarti ada yang salah itu, ya. Karena kata Rasulullah SAW apa? Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, lalu keduanya terpisah, melainkan karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Nah, berapa banyak persahabatan yang kandas dan rusak disebabkan maksiat? Sebab ruh-ruh itu ibarat tentara yang telah dipersiapkan. Selama salah seorang dari dua sahabat tidak bertakwa, niscaya kawannya yang bertakwa pasti akan membencinya suatu saat, ya. Suatu saat nanti jika ia tetap mempertahankan maksiatnya. Artinya apa, Pak? Itu fitrah. Apabila seseorang ya tidak suka dengan temannya bermaksiat, itu memang fitrah orang yang bertakwa. Kalau ada orang yang bertakwa, ada orang yang taat kepada Allah, ketika melihat temannya bermaksiat masih mesra, berarti apa, Pak? Tidak benci dia dengan maksiat yang dilakukan oleh temannya. Berarti ada apa, Pak? Ada yang salah dengan keimanannya. Ada yang salah dengan keimanannya. Bahkan itu disebutkan di dalam Al-Quran itu kan, dalam surat Al-Hujurat itu kan, kan ada tuh ketika Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha, Masya Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi orang-orang yang diberikan jalan yang lurus oleh Allah Ta'ala, itu akan dibenamkan rasa cinta kepada iman, dan kemudian apa? Dibuat benci oleh Allah, dibuat benci. Wa karraha ilaikumul kufra, gitu. Jadi dibuat benci kepada apa? Kepada kekufuran. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa, dibuat benci kepada kefasikan. Habis itu apa? Wal isyan, dibuat benci kepada kemaksiatan. Masya Allah. Maka kalau nggak benci, temannya melakukan maksiat nggak benci, berarti apa, Pak? ada yang salah gitu, ada yang salah, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, menjaga kelestarian ukhuwah itu, yaitu apa, Pak? Ya mesti dijaga, tapi apa? Tidak ketika saudara melakukan kemaksiatan. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena sudah waktu azan Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya, atau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kayaknya ini semangatnya masih baru-baru ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Sehingga manfaatnya nanti dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hari ini tidak datang. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.